Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Adi Prasetya dengan NIM 1933833, yang mana saya mempresentasikan tugas 7 dari teknik pendingin dan pengkondisian udara, yang dimana topiknya adalah kulkas. Apa itu kulkas? Kulkas atau refrigerator adalah alat elektronik di rumah yang berfungsi untuk mendinginkan makanan, yang sering disebut mesin pendingin, yang juga alat elektronik yang paling lama menyala dan bahkan konstan dalam sehari penuh. Kita ke bagian selanjutnya, yaitu bagian-bagian kulkas dan cara kerjanya. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan memompa gas refrigeran di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem, dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake atau sisi tekan rendah. Kompresor merupakan bagian terpenting di dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukaran kalor. Menurunkan temperatur refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor di dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan. Alat tersebut melakukan cara ini dengan menghilangkan panas dari refrigeran ke temperatur atmosfer. Kondensor terdiri dari koil dan fan yang berfungsi mendinginkan refrigeran ketika udara bertiup di antaranya. Jumlah kalor yang terdapat dalam refrigeran dilepaskan ke udara bebas dengan bantuan kipas fan motor. Yang ketiga adalah filter atau receiver dryer. Receiver dryer merupakan tabung penyimpanan refrigeran cair, dan ia juga berisikan fiber dan desiccant, bahan pengering, yang menyaring benda-benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Filter atau receiver dryer mempunyai 3 fungsi, yaitu menyimpan refrigeran, menyaring benda-benda asing dan uap air dengan desiccant dan filter agar tidak bersirkulasi pada sistem mesin pendingin, dan memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigeran sebelum dimasukkan ke katup expand receiver dryer. Menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke katup ekspansi. Kita selanjutnya itu keempat, evaporator. Zat dingin dari receiver dryer dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas. Agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna, pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi, elemen, dan kipas listrik blower supaya udara dingin juga dapat dihembus ke dalam ruangan. Nomor 5, termostat. Jika suhu pengabutan refrigeran menurun di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terbentuk pembekuan frost pada fan evaporator, dan hal ini menyebabkan menurunnya aliran udara serta kapasitas pendingin menurun. Untuk mencegah seperti pembekuan atau frosting ini, dan agar temperatur ruang dalam kendaraan dapat disetel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat dipasangkan. Yang keenam, heater, yang untuk menghancurkan salju yang ada dalam mesin pendingin kulkas. Hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas atau heater. Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. Yang ketujuh, fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin pada mesin pendingin kulkas. Ada 2 jenis fan. Fan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian rak es, sayur, dan buah. Yang kedua yaitu fan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil, yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi untuk mendinginkan kompresor. Yang ke-8 adalah overload motor protector.
Overload motor protector adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sekring yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi arus acuan normal. Yang kesembilan adalah bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.